warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Risalah. Risalah Islam adalah pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan jalan hidup atau way of life bagi umat manusia. Sumber utama risalah adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang kini terangkum dalam Al-Qur'an, hadis, ijma, dan ulama. Islam sebagai sumber inspiratif perubahan sosial masa kini. Islam lintas makani dan lintas zamani. Kalau Al-Quran secara eksplisit menyebut beberapa, yaitu 25 nama sebagai Nabi dan Rasul Allah, maka hal itu tidak berarti jumlah para utusan itu sebagai nama-nama tersebut. Pada salah satu ayat Al-Quran mengutarakan bahwa para rasul itu diceritakan kepada Rasulullah SAW melalui wahyu. Ada pula dikisahkan pada Quran Surat Ghafir ayat 78 atau Quran Surat An-Nisa ayat 164. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silva Alfiah dengan NIM 105211028. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Calista. Nah, yang kedua, ada keajegan ajaran dalam risalah Islam. Nah, di antara gagasan-gagasan substansial yang terdapat dalam Islam dan bersifat fundamen di setiap risalahnya adalah 1. Ada ajaran tauhidullah. Konsep tauhidullah pada hakikatnya yang ditawarkan untuk menjadi saluran dari dorongan-dorongan naluri manusia yang dalam bahasa Al-Quran dinamakan fitrah. Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ada pula sebuah hadis Nabi SAW menyatakan bahwa setiap manusia lahir sesungguhnya ia dilahirkan secara fitrah, yakni sebuah kondisi yang paling orisinal dari ciptaannya. Nah, yang kedua, ada penyerahan diri. Islam mengajarkan konsep penyerahan diri. Risalah Islam datang untuk memberi penyadaran bahwa tidak ada satupun makhluk yang berhak merampas kehidupan manusia dengan segala aspek dan dengan alasan apapun. Tidak ada sedikitpun keharusan pada seseorang untuk menyerahkan dirinya, tunduk, dan mematuhi orang lain tanpa reservi. Nah, yang ketiga, ada penerimaan syariah. Islam mengajarkan bahwa hidup membutuhkan pengaturan, penertiban, aturan, dan tata tertib kehidupan mestinya mengandung keluasan, kedalaman, dan ketinggian. Aturan yang tidak berpihak pada personal atau golongan tertentu, melainkan kepada nilai-nilai asasi manusia dan nilai-nilai asasi kehidupan. Nah, yang keempat ada optimasi potensi manusia. Turunnya risalah Islam yang terformulasikan dalam segala dimensi ajarannya tidak dimaksudkan untuk membelenggu manusia, sehingga tidak memiliki hak untuk memanifestasikan diri sebagai mestinya. Tidak ditunjukkan mengekang kebebasan manusia sehingga tidak boleh mengaktualisasikan diri atas dasar penalaran, keinginan, harapan, dan cita-cita serta ikhtiar mereka. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Nuraini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nuraini Dinia dengan NIM 105211022. Kali ini saya akan menyebutkan misi risalah Islam dan perubahan masyarakat. 1. Membangun transendensi datangnya risalah Islam kepada umat manusia. Kedua, merekonstruksi nilai kehidupan. Ketiga, menanamkan tauhid dengan segala konsekuensinya. Keempat, menata ritualitas atau ubudiyah. Kelima, menegakkan kepemimpinan yang adil dan amanah.
Ketujuh, menegakkan gerakan pencerahan dan percerdasan. Dan yang terakhir, kedelapan, menegakkan supremasi hukum. Risalah ilahi dalam kehidupan manusia. Sebagai telah diuraikan dari awal, bahwa manusia dalam menata hidupnya di dunia ini senantiasa membutuhkan petunjuk untuk dipedomani, supaya tidak tersesat dari rel kebenaran. Untuk itulah para nabi dan rasul diutus dengan membawa risalah ilahi dalam tangka mengingatkan kembali manusia ke jalan yang benar. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.